Baik, selamat pagi buat anak-anak sekalian ya. Terima kasih buat waktunya. Kalian bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul di dalam pembelajaran ya agama Kristen untuk di pagi hari ini ya. Nah, tentunya Bapak senang sekali bisa kembali bertemu bersama kalian dalam suasana yang cukup berbahagia. Bapak mau absen dulu sama kalian untuk di pagi hari ini. Hari ini Bapak lihat semuanya sepertinya hadir ya dengan penuh sukacita. Nah, untuk itu hari ini Bapak akan memberikan sesuatu materi mengenai yaitu bagaimana kita akan bersama-sama mengerjakan sebuah lembar kerja, yaitu sebuah latihan khusus buat kalian untuk ya bersama-sama menikmati pembelajaran tersebut dengan sukacita penuh dengan damai sejahtera untuk di pagi hari ini ya. Nah, sebagai yang pertama tentunya kita akan bersama-sama persepsinya adalah kita pujian, berdoa, ada baca Alkitab, kemudian juga ada umpan balik dengan memberikan pertanyaan pada siswa yang hadir pada saat ini. Bapak juga sudah melakukan absen dan juga buka tujuan pembelajaran dan materi. Nah, kemudian Bapak juga memberikan yaitu profil guru ketika Natal di sekolah yang mana Bapak menggunakan jas berwarna hitam ini bersama siswa-siswi ya, yang mana pada saat itu kita mengadakan perayaan Natal yang tentunya hari ini juga kita akan bersama-sama yaitu memberikan sukacita ya. Nah, kemudian juga ya di pagi ini yaitu bagaimana petunjuk belajar ya sekolah kita ya yaitu Simpi Dharma WK Denpasar. Ada mata pelajaran agama Kristen, topik materi kita pada pagi ini adalah Allah memperoleh hidup manusia. Kelas 7 semester Gasa, alokasi waktunya 2 JP. Ya, Bapak sendiri nama kelompoknya adalah ya PG kelas 21. Nah, namun sebelumnya Bapak juga akan membacakan bagaimana sebelum kita melakukan ke topik yang pertama yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran yang mana memahami karya Allah dalam hidup manusia yang mengubah manusia, masa depan manusia dan dunia secara keseluruhan. Mensyukuri perkembangan iptek dan bertanggung jawab terhadap iptek, memahami karya Allah melalui berbagai perubahan yang dihadirkan gereja. Kemudian ada tujuan pembelajaran, menjabarkan cara-cara Allah mengubah dan memperbarui hidup manusia. Kemudian juga menulis refleksi tentang Allah mengubah hidup manusia, membuat rencana hidup masa depan dalam rangka perubahan. Alur tujuan pembelajarannya menjelaskan karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia, menjabarkan cara-cara Allah mengubah masa depan manusia dan dunia, menganalisis karya Allah yang mengubah alam ataupun masa depan manusia dan dunia, mensyukuri karya Allah yang mengubah masa depan manusia dan dunia, menulis refleksi Allah mengubah hidup manusia, dan membuat kolose dan karya kreatif lainnya. Profil Pancasila. Dalam rangka untuk kita senantiasa mengembangkan kurikulum merdeka yang di sekolah kita SMP Dharma WK Denpasar, nah tentunya peserta didik menjadi pribadi yang memiliki spiritualitas, beriman, percaya, dan taat yang baik, yang tidak hanya memahami ajaran agamanya tetapi juga mempraktikannya dalam hidup sehari, mengasihi dan menghargai sesama, bertanggung jawab pada kehidupan dan kelestarian alam ciptaan Tuhan, bernalar kritis. Kemudian mampu menganalisis dan bersikap bijaksana tanpa memaksakan kehendaknya sendiri dan memiliki komitmen untuk bersikap kritis, inovatif, dan berdaya juang. Nah, kemudian juga ya setelah kita membaca beberapa yang sudah capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga tujuan belajar, tiba saatnya kita akan bersama-sama yaitu di dalam ke materi. Nah, tentunya pada hari ini yang tentunya kalian sudah memegang buku paket ya, buku paket kurikulum merdeka kelas 7 ya. Ini merupakan buku yang tidak pernah kita lupakan untuk kita senantiasa belajar, yang mana pada materi yang pertama di mana kita akan bersama-sama membuka yaitu mengenai ya, itu kalian bisa lihat di dalam Allah memperbarui hidup manusia.
dalam firman Tuhannya Kisah Para Rasul 9 ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 31 dan Yeremia 29 ayat 11. Nah, di situ yang pertama di mana ya kalian uraian materinya. Yang pertama, sebagai murid kita harus berani menghadapi tantangan. Ya, anak-anakku sekalian, ya setelah kalian nanti sudah tamat dari SD dan kalian masuk di dalam bangku tingkat sekolah menengah pertama, nah bagaimana menghadapi hidup sebagai pelajar SMP dan lain-lain. Ada banyak orang yang menghadapi hidup memiliki banyak fasilitas, namun banyak pula yang memiliki hidup pas-pasan. Jadi, ketika menghadapi hidup yang tak terduga, yakni mengubah hidup kita menjadi yang terbaik, akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kemudian, di sini kalian akan diberikan sesuatu ya yang terbaik untuk melatih diri kalian dalam berani menghadapi tantangan. Nah, tentunya sebagai remaja tidak sedikit tantangannya, apalagi dalam kita belajar banyak hal yang perlu kita kaji. Jangan lupa juga kalian juga harus memahami teknologi karena ini ada kaitannya. Nah, kemudian yang kedua, bersikap jujur terhadap diri sendiri dan amatlah penting. Ini adalah merupakan satu kesempatan bagi seorang pelajar untuk tetap bersikap jujur. Yang pertama pada diri kita sendiri, baru kepada orang lain. Itu adalah yang sangat penting. Karena Tuhan mengajarkan kehidupan kita jujur itu merupakan sikap yang terpuji. Karena jujur itu kita bisa melihat kemuliaan Allah dan kita bisa menerapkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk masa depan kita sehingga Allah tetap memperbarui kehidupan kita untuk hari ini ya. Nah kemudian ya ada lagi kita harus bersikap terbuka, yaitu memiliki hati dan pikiran terbuka. Maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam hidupnya. Ada banyak yang menolak perubahan karena mereka merasa terganggu. Namun perlu digarisbawahi bahwa hidup ini adalah dinamis. Jadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan ya tentunya harus terbuka. Tidak usah lagi kita menutupi, kita katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ingin perbarui kehidupan kita. Kita ingin sebagai remaja yang Tuhan perbarui untuk menjadi masa depan yang luar biasa. Nah kemudian lagi dalam yang keempatnya, bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Ini sangat penting bagi kita untuk kita bisa bersosialisasi dengan sesama kita atau lingkungan, baik itu di sekolah, di rumah, di gereja, maupun di lingkungan. Jadi sekali lagi, di dalam materi hari ini, ya Bapak menginginkan supaya kalian tetap mengambil satu sikap yang benar-benar memiliki hati seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24, yaitu buah-buah roh. Nah, sebagai asesmen bab 1, yang pertama Bapak ingin mengajarkan kalian bagaimana kitab pendalaman Alkitab, yaitu bagaimana kalian bisa menganalisis materi yang kalian sudah baca dan dengarkan tadi bersama kelompok kalian. Yang pertama, tentunya buatlah rangkuman materi yang sudah kalian dengar maksimal 3 halaman. 2, membuat hasil laporan kerja kalian hari ini. Kumpulkan hasil kerja kalian pada saat pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian lagi ada kegiatan diskusi bab 1. Bapak sudah memberikan yaitu ya perangkatnya ataupun tabel untuk kalian bisa mengisi ya kegiatan diskusi. Di situ ada nomor, nama peserta, aspek yang dinilai. Kemudian ada nilai, beberapa aspek yang nilai di sini kalian harus menjawab, kemampuan menjelaskan hasil diskusi, keterampilan menjawab pertanyaan, dan keterampilan bersama kelompok. Nah, kemudian juga ada laporan presensi absen, ya, yang mana juga sama, Bapak sudah memberikan tabelnya. Ada nomor, nama, penampilan, kemudian aspek yang nilai itu adalah penampilan, kemampuan menjelaskan pokok presensi, keterampilan menjawab pertanyaan secara sistematis, keterampilan kerjasama dalam kelompok, dan juga nilai. Nah, sebagai penutup, informasi tentang materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak, ya tentunya kalian tetap mempelajari, akan ada nanti pertemuan berikutnya yaitu bab 2. Untuk itu kalian tetap membuka buku latihan kalian, buku paket, dan jangan lupa membaca Alkitab, dan tetap menerapkan
nilai-nilai rohani yang baik, sehingga pembelajaran kita pada bab 1 alam kehidupan kita pada pagi hari ini benar-benar sangat luar biasa. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, pembelajaran berjalan dengan baik. Tuhan memberkati anak-anak ini, berkati sekolah, berkati orang tua mereka, berkati hamba sebagai guru, Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kemudian juga lampiran-lampiran ya, foto-foto yang Bapak tampilkan untuk hari ini. Nah, ini lampiran anak yang sedang melakukan yaitu tengah semester.